Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiwulan Lestari, absen 24, ingin menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Bunda Nabi Isa yang bernama Maryam terkenal ketaatannya kepada Allah dalam beribadah. Bahkan dia juga pandai menjaga pergaulan. Dia enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki. Di suatu ketika, Maryam pergi ke Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah dan mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Maryam dikunjungi oleh malaikat Jibril memberitahu Maryam bahwa Allah memberi seorang anak laki-laki yang suci, dan Maryam berkata, "Bagaimana mungkin ada anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah berhubungan?" Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam dan masyarakat menjauhi Maryam. Dipikir Maryam telah berbuat dosa yang sangat memalukan. Dan Maryam terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Atas izin Allah, lahirlah seorang bayi mungil yang diberi nama Isa. Saat ada orang yang bertanya siapa nama ayah bayi tersebut, akhirnya bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Langsung orang-orang pun terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi nabi dan rasul. Isa berkata, "Aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi dan rasul." Isa bin Maryam dibekali dengan mukjizat, antara lain bisa membuat burung dari tanah liat, dan yang paling spesial bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Namun orang-orang yang melihat saat itu menyebutnya dengan sihir, dan Nabi Isa juga menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat pendeta menjadi iri dengan mukjizatnya Nabi Musa. Ini mukjizatnya Nabi Musa. Oleh karena itu, pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menculik Nabi Isa, dan ada hadiah besar jika ada yang menolong Nabi Isa. Maka pada akhirnya Nabi Isa harus berdakwah diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwahnya, Nabi Isa dibantu sahabat-sahabatnya, yaitu Simon dan Yudas Iskariot dan para sahabat-sahabat lainnya. Suatu saat sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, memberitahukan bahwa ia tergoda dari kerajaan itu. Ia memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di goa. Kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Yudas Iskariot yang berjalan di depan, dan Allah menyerupakan seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya Yudas Iskariot lah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan biar dihukum hukuman mati dan disalib hidup-hidup
Dia pun dibawa oleh di Golgota dan memanggul salibnya dan diberi kawat.